Valentino Rossi aja yang udah 9 kali juara dunia, Betul. dia nggak pernah mengeluarkan statement sekeras Fabio Quartararo gitu. Ini akan menunjukkan bahwa seperti apa nih efek atau kehadiran para ex Ducati di KTM musim depan. Wah, Yamaha gawat nih. Wah, Honda gawat nih. Padahal menurut aku juga ini tesnya cuma sehari. Betul. Kayaknya kita nggak bisa menilai terlalu cepat, ya nggak sih? Hai, selamat datang di Paddock Talk. Senang banget aku Lucy Wuryono bisa menemani kalian meskipun sekarang lagi winter break. Jadi ibaratnya kalau winter break nih di Paddock Talk ini kita sebut sebagai semester pendek. Semester pendek. Iya kan? Semester pendek kan cuma berapa bulan, bener nggak sih? Nah, betul. jadi hari ini ada aku, Lucy Wuryono, dan tentunya ada Mas Joni Lonomulya yang aku culik. Kenapa? Karena aku tahu kalian berdua pasti kangen sama kita. Karena 4 bulan nggak akan ketemu kita berdua ya. Nah, tapi banyak banget yang ngomong juga nih Mas Joni. Emang 4 bulan mau ngomongin apa? Emang MotoGP masih ada yang bisa diomongin? Banyak banget. Jadi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir dalam 4 bulan ini ada pre-season test. Yang kemarin di Valencia. Terus udah gitu nanti akan ada di Sepang sama di Portimao juga. Terus nanti mulai bulan Januari itu juga kita punya tim launch. Iya. Lah timnya aja banyak. Nah itu jadi nanti bulan Januari Februari tuh penuh. Bener, nah itu biasanya kalau tim launch itu akan dibahas satu-satu tuh ya. Apa sih yang akan dijadikan andalan gitu. Apa pengembangan yang biasanya udah disiapkan sama tim pabrikan untuk menghadapi musim 2023 gitu. Nah jadi banyak banget kok, tenang aja. Dan nanti di tengah-tengah ini juga aku akan menyisipi, aku gak akan ngomongin Mas Joni terus. Nanti ada lah yang aku sendirian, jadi kita ngebahas tentang hal-hal basic tentang MotoGP. Karena apa? Kalian harus tetap standby di sini. Aku juga nggak akan mungkin minta kalian buat apa ya, subscribe, like segala macam kalau kontennya nggak ada buat apa? Bener nggak sih? Nah, karena kita masih punya giveaway buat 100.000 subscriber. Bajunya Peko udah ada. Satu lagi masih nabung, makanya kita juga harus rajin bikin konten ya Kak, supaya uangnya juga masuk kan di sini ya, supaya aku bisa bikin giveaway buat kalian. Itu penting loh, ya kan? Nah, jadi sekarang yang pertama ini kita membuka semester pendek alias winter break ini dengan membahas apa yang terjadi di Valencia Test kemarin. Nah, ini tuh lucunya ya, orang-orang tuh banyak yang, wah Yamaha gawat nih, wah Honda gawat nih. Padahal menurut aku juga ini tesnya cuma sehari. Kayaknya kita nggak bisa menilai terlalu cepat, ya nggak sih? Meskipun kita bahas satu-satu. Nah, Yamaha yang aku sebut tadi pertama kali, memang komentar dari Fabio Quartararo sama Frankie Morbidelli, ini mereka kayak bingung gitu kan? Iya. Pas, itu tesnya kan 7 jam. Terus tuh mereka bikin lap time yang banyak banget. Betul. Berapa ya Fabio Quartararo, berapa lap? Hampir lebih dari 70 70, iya lebih dari 70 kan? Iya. Tapi komentarnya dia, aku nggak happy nih. Iya. Soalnya kok yang sempat dirasain kencang waktu tes di Misano tiba-tiba hilang. Kayak nggak ada sekarang gitu. Terus ternyata sebelum tes di Valencia kemarin, Cal Crutchlow juga udah sempat ngetes di Motegi. Iya kan? Iya. Kenceng juga. Betul. Terus ada private test di mana lagi? Jerez Di juga. Jerez, iya. Kenceng juga. Betul. Jadi udah 4 kali tes sebetulnya kan? Setuju. Tapi yang ini di Valencia malah kok jadi nggak ada powernya. Tapi kalau menurut Joni emang mengkhawatirkan itu atau enggak? Karena yang ngomong bukan Fabio aja, Frankie juga ngomong kan. Jadi memang sepertinya Yamaha masih coba untuk menemukan formulasi yang tepat nih. Karena kalau kita melihat untuk mengganti mesin lebih powerful itu ya mungkin tinggal menjentikan jari buat Yamaha. Ini yang sampai dirasakan oleh Fabio Quartararo. Akan tetapi mungkin kan Yamaha berpikir bahwa semua sektor juga harus dipikirkan. Mulai dari kemampuan menikung, kemudian bagaimana ada kayak dengan grip belakang yang sekarang ini masih dikeluhkan. Juga kalau kita melihat bahwa ya bagaimana kemampuan Yamaha yang harus sepertinya mulai mengadopsi apa yang dilakukan oleh Ducati. Itu sebabnya kemarin kalau kita melihat aeronya banyak. Jadi ini alhasil mungkin gara-gara semua dipakai dengan menggunakan mesin yang powerful, ini jadi agak-agak top speednya malah nggak dapat. Iya, kehilangan. Gitu. Iya, soalnya kemarin itu sempat ngebahas juga gitu ya. Emang kenapa ya? Tapi masalahnya kalau misalnya kita bandingin sama Misano kemarin, seingat aku waktu tes di Misano aero-aeroan itu belum ada. Belum dipakai. Sementara pas kemarin di Valencia, kelihatan kan si stegonya Ducati itu udah dipasang. Nah, kemungkinan, kalau aku boleh sok pinter sedikit, jadi kemungkinan kayaknya
Soalnya kan emang dia tuh nambahin kayak ground effect kan. Iya. Braking stability juga. Ada. Akhirnya ngorbanin top speed nggak sih? Dengan Iya. si Stego dan Aero yang memang mirip banget sama Desmo sih sebenarnya. Ya jadi kalau kita melihat sebenarnya kan dengan adanya Stegosaurus itu sebenarnya membuat puas Quartararo gitu, Bu. Iya. Oh, ini agak ada yang lebih bagus lagi nih. Bener. Nah, cuma memang mungkin akhirnya harus mengubahkan top speed. Karena ya kalau kata beberapa kesempatan mungkin ya kalau katakanlah pengetesannya bukan di Valencia, mungkin yang dengan sirkuit yang benar memanjakan kecepatan, mungkin akan dirasa Iya kan faktor, Valencia juga twisty ya. iya, dan dia hanya tidak sampai 1 kilometer jaraknya ini. Jadi bener-bener agak belum bisa menemukan ya top speed yang sebenarnya buat Yamaha. Cuman itu tadi Quartararo saya rasa jauh lebih dewasa saat ini, meskipun dia kecewa tapi dia tetap akan sabar menunggu. Cuma dia sampai dia mengungkapkan Yamaha harus kerja keras. Di winter break. Ya di winter break saya tunggu nanti di Malaysia. Ini tuh ya sebenarnya kita ngomongin juga kemarin seumur-umur kita jadi host MotoGP, kayaknya Valentino Rossi aja yang udah 9 kali juara dunia, dia nggak pernah mengeluarkan statement sekeras Fabio Quartararo gitu. Aku ingat banget waktu 2019 ya, yang kita ketemu di Jakarta, dia juga bilang ayo dong top speed, ayo dong, tapi ya udah gitu aja gitu. Tapi nggak tegas Fabio Quartararo yang bilang coba tolong Yamaha selama winter break tolong bekerja lebih keras lagi karena aku ingin motor yang bisa benar-benar kompetitif 2023 gitu kan. Jadi ya tapi emang bargaining powernya Fabio Quartararo lagi tinggi banget sekarang ya nggak sih? Ya terbukti dia udah langsung dapat motor juara dunia aja. Oh iya dikasih di EICMA ya? Di EICMA kemarin, artinya dari ya bukti bahwa Quartararo udah dikasih motor juara dunia, ini memang istilahnya ya daya tawar Quartararo tinggi banget. Benar. Ya pasaran emang naiknya Quartararo, aku aja seneng sama Quartararo. Nah itu tadi soal M1. Nah jadi sebenarnya tenang, pokoknya buat fansnya Fabio Quartararo jangan sedih dulu karena apa ya, menurut aku juga nggak bisa secepat itu menilai. Bukan cuma aero, elektronik itu juga harus diperkirakan dan dipertimbangkan baik-baik karena masukin extra horsepower itu elektroniknya harus dipikirin juga gitu. Jadi ya tenang, baru Valencia masih panjang, masih ada 10 minggu lagi ya, tes lagi ya, benar. Nah terus ada juga yang bagian-bagian yang nggak senang adalah Marc Marquez. Nah kalau dia udah tegas banget, dia bilang kalau Fabio Quartararo sama Frankie Morbidelli kan masih kenapa ya kok powernya agak hilang nih gitu. Tapi masih enak lah ngomongnya. Tapi kalau Marc Marquez tuh udah lebih tegas lagi. Ini kita nggak bisa sih menang kejuaraan dunia kalau motornya masih kayak gini. Udah tegas banget. Jadi dia sangat tidak happy. Kenapa sih? Jadi apa yang dikasih update semua tuh kan udah dicoba. Cuman tiba-tiba kok pada saat digabung sedemikian rupa tidak menjadikan perubahan itu sangat mencolok dan bahkan si Marc Marquez ini bilang, loh ini sih hanya lompatan kecil, small step, I need a big step, dia bilang. Kalau yang signifikan sekalian gitu ya. Ini dari semua dicoba tuh ya cuman small step. Jadi dan kadang-kadang dia juga sempat mengatakan bahwa dari semua yang dia coba ini cukup bagus, tapi pada saat pakai coba ini jadi berubah lagi. Jadi benar-benar agak kesulitan untuk bisa menggabungkan menjadi riset motor yang benar-benar sempurna untuk musim depan. Itu sebabnya dia butuh kerja keras lagi di motor 2023 agar bisa tampil lebih bagus lagi. Kalau nggak salah si Honda ini kan memang yang baru, katanya si Marc Marquez front end-nya dapat, tapi rear grip-nya lagi-lagi nggak ada. Tapi kan bukannya emang itu masalahnya Honda sekarang? Emang rear grip-nya nggak dapat, ya kan? Ya karena kan kemarin di awal tahun mengubah geometri sasis karena memang dia mau ngejar di rear grip. Nah mungkin coba diubah lagi, tapi ada yang hilang nih, yang mungkin belum bisa diperoleh. Entah itu mungkin dari geometri sasisnya atau mungkin dari penggunaan perangkat aerodinamika, karena mereka kan aerodinamika juga hampir mirip dengan Ducati Desmo 11. Jadi dia agak mengubah semuanya. Udah emang udah mirip-miripin aja ya. Semua dari fairing juga kemarin tuh persis kayak Desmo 11 sebenarnya. Nah itu tadi Honda. Jadi kalau Joan Mir nanti ya kita omongin nanti dulu. Kita pokoknya ngomongin motor-motornya dulu nih Mas Joni. Nah Aprilia ini juga katanya kemarin selama Valencia Pak RT Andorra agak sedikit kecewa katanya. Itu nggak ada yang baru sih yang dites. Jadi dia bilang ini wasted opportunity, ini kesempatan yang dilewatin begitu aja sama Aprilia karena nggak ada sesuatu yang baru yang dites, bener ya? Betul.
Kenapa ya? Jadi Padahal kan dia sebenarnya lagi banyak masalah. Betul. Apalagi di seri-seri akhir gitu. Iya. Jadi kalau saya lihat memang bahwa dengan kemarin atau musim ini sebagai tim konsesi, jadi dia udah banyak melakukan pengembangan. Semua udah all out ya. Udah all out. Nah mungkin kemarin itu dia coba untuk istilahnya merampingkan atau istilahnya menetapkan faktor mesinnya aja, Jeng. Jadi kalau kemarin kan dengan 9 mesin ini jadi keunggulan sendiri buat si Aprilia. Nah tahun ini hanya dengan alokasi 7 mesin. Wah itu repot sih ya. Agak merepotkan. Nah makanya tidak terlalu banyak diubah. Mungkin dia fokus di mesin seperti apa yang bakal dipilih untuk musim depan. Nah ini memang agak sedikit mengecewakan buat Aleix Espargaro. Cuman dari pihak Aprilia tampaknya dia akan memilih alokasi mesin seperti apa dan juga mesin yang mungkin sama yang akan digunakan oleh tim satelitnya, Jeng. Ya kalau ngomongin tim satelit, siapa lagi kalau bukan Miguel Oliveira. Itu berbeda sekali jauh dengan si Aleix Espargaro sama Maverick Vinales juga gak banyak ngomong sih kemarin ya. Tapi si Miguel Oliveira nih bilang katanya, ih enak banget ternyata Aprilia ya gitu. Ya emang karena kan dia baru ganti, ya kan, baru ganti tim. Jadi dia sendiri cukup impresif loh catatan waktunya. Kalau dari Mas Joni ngintip-ngintip dikit gitu ya, dia kayaknya akan bisa jadi the new Enea Bastianini mungkin. Jadi kalau mamanya seandainya dia bisa bikin kejutan, tampil cukup impresif dalam habis adaptasinya bagus. Iya. Oh, sejauh ini ya. Sejauh ini tinggal nanti mungkin bagaimana nanti kan di balapannya nih kalau kita melihat karakter Aprilia di musim ini adalah tidak terlalu jos kalau di sirkuit high speed sirkuit. Nah seandainya itu bisa diatasi, saya rasa Miguel Oliveira bisa jadi kandidat kuat, Jang. Kalau misalnya tadi Mas Joni bilang Aprilia tuh emang kurang jos kalau di high speed sirkuit gitu ya, membutuhkan power besar. Betul. Ini ngaruh nggak sih sama ukurannya, dimensinya Aprilia? Ingat gak sih waktu di awal musim 2022 itu pas Aprilia mengenalkan motornya itu kan dibikin kecil, dibikin compact. Tenaganya sih gede gitu. Bahkan si Aleix Espargaro aja bilang, gila nih, kayak motornya Moto2 gitu. Betul. Itu sebenarnya ngaruh juga nggak sih? Jadi karena size yang lebih kecil, akhirnya dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain di sirkuit yang high speed tadi. Satu itu dan kedua adalah adaptasi aerobody dia yang benar-benar dibuat untuk bisa ampuh di sirkuit high speed cornering. Padahal aerokitnya dia itu dicontoh sama banyak loh. Betul. Honda kayak dia, Yamaha juga jadi kayak dia kan? Itu kan karena di high speed cornering cukup bagus. Cuman ya aku pikir mungkin Ducati mencoba itu pengen tahu apakah terkompensasi nanti di saat kalau digunakan di sirkuit-sirkuit yang benar-benar kecil dan banyak high speed corneringnya. Cuman kalau mungkin di sirkuit yang memanjakan top speed, saya rasa tetap pakai aerobody yang lama. Gitu, oke. Nah itu Aprilia. Nah terus udah gitu KTM. Nah KTM ini juga menarik banget. Nah KTM itu sebetulnya mereka mencoba aero yang mirip banget sama punyanya Aprilia juga. Terus KTM juga kemarin bawa motor baru, frame yang baru, dan ini dipakai sama Binder pas kemarin race di Valencia. Terus tailnya juga baru, sempat dicoba di Misano juga. Nah terus katanya ada perubahan di tangki bahan bakar. Jadi konon mereka akan fokus di geometri, terus udah gitu mindahin bobot berat lah gitu. Jadi nggak ada penemuan-penemuan yang terlalu radikal juga dari KTM gitu. Nah ini sampai beneran fokusnya cuma di situ aja sekarang berarti. Ya mereka sadar bahwa sebenarnya daripada kayak kemarin ya kebanyakan invensi malah bingung. Malah bingung kan KTM sebenarnya setelah di 2020 dia lepas konsesi ini kan benar-benar menunjukkan performa yang apik. Cuman kemudian keblinger, karena riset ini riset itu, sampai dia fokus pengen motor yang bisa tampil apik di high speed cornering, sampai diubah lah ininya sasisnya. Cuma problemnya adalah bagus di high speed cornering, mentok di top speed sirkuit. Nah akhirnya di tahun ini malah galau kan, kok malah nggak menang-menang, malah bisa menang kalau umpamanya hujan. Dari situ belajar mengembangkan ke arah yang benar-benar istilahnya ya terbukti ampuh nih. Terbukti ampuh terlihat dari mana? Ya dari apa yang dikembangkan oleh Ducati, dikembangkan oleh Aprilia. Makanya mereka kemudian mencoba untuk melakukan hal itu
Dan cara yang paling ekstrim bahkan mereka mulai mengambil otak-otak Ducati kan, dari mulai Bukan otak-otak makanan ya, otak Ducati, bener. mulai dari Jack Miller dan Christian Pupula, Iya, bener. terus Alberto Giribuola. Karena Giribola tuh pegangannya Dalinya kan sebenarnya. Ya makanya sebenarnya sih harapannya tetap bersama Enea Bastian ini, cuman karena Giribuola mendapat tawaran ya dan Gigi Dalinya pun tidak bisa menolak, ya sudahlah gitu. Tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa KTM nantinya akan menjadi Ducati wannabe nih Jeng. Padahal kalau namanya awal-awal kan KTM dengan sombongnya nggak mau bersama nama Ducati. Sekarang beneran KTM rasa Ducati ya? Kalau dulu kan dia bilangnya saya mau mencontek prestasi Honda. Saya pengen dibilangnya seperti Honda malah jadi Ducati. Tapi paling tidak ya ini akan menunjukkan bahwa seperti apa nih efek atau kehadiran para ex Ducati di KTM musim depan. Nah kalau ngomongin soal Ducati, Ducati ini tentunya Anda juga bertanya-tanya dong, pasti pedok kru, kalau Mbak Lucy sama Mas Joni selalu bilang the best bike on the grid itu adalah Ducati, berarti apa dong yang mau dikembangin lagi dari Ducati? Emangnya udah nggak mentok? Semuanya udah bagus. Nah, jadi pas mereka lagi ngetes di Valencia kemarin, Pecco Bagnaia juga bilang sebenarnya apa yang baru dites dari Ducati ini sebenarnya bukan revolution. Tapi evolution. Karena pelan-pelan aja gitu, gak banyak yang mesti dibenerin. Karena konon katanya ada istilah ya dalam bahasa Jawanya, never change a winning recipe. Katanya gitu. Jadi kalau udah punya kunciannya, udah tahu, udah nih ini yang paling bener dan paling cocok gitu ya, jangan dirubah-rubah gitu. Makanya Ducati nggak banyak pengembangan macam-macam ya. Ducati tidak terlalu banyak pengembangan yang cuman cornering speed. Iya, cornering speed dan juga kalau kita melihat bahwa mereka tetap mengembangkan kopling. Kopling yang mungkin nanti bisa cukup bisa sinergi dengan launch control sehingga bisa melakukan start yang cukup bagus karena Ducati agak kelimpungan loh dengan start yang cukup bagus. Berbeda dengan ya kalau Marc Marquez emang punya gaya start yang cukup bagus. Itu talenta sih ya. Betul. Kemudian kalau kita ingat ya masih kalah juga dengan Suzuki. Tapi Alex Rins-nya kan emang. Iya, terus juga kerap juga masih kalah. Ya kemarin-kemarin kan kalau mamanya Fabio Quartararo nggak bongkar rahasia bahwa harus di depan tuh pasti tuh udah ngabur kalah terus startnya. Nah dari situ Ducati belajar bahwa start adalah kuncian, maka dia mengatur beberapa bagian termasuk bagian koplingnya disinergikan dengan launch control sehingga nantinya tuh bener-bener pada saat tidak perlu menekan kopling terlalu lama, cukup sebentar langsung bisa join dan start cukup bagus. Oh gitu, terus mereka dengar-dengar mau ganti frame juga, nyobain frame baru? Iya. Oh iya? Ya itu untuk lebih ke cornering? Betul. Jadi bagaimana kalau mamanya menggunakan fairing yang seperti Aprilia ini terasa efektif gak di cornering? Meskipun kan kemarin Enea Bastiannya sempat nyoba tapi langsung crash di percobaan pertama. Tapi paling tidak saya sih melihat bahwa mungkin ini hanya istilahnya rasa penasaran dari Ducati apakah benar bisa efektif atau tidak. Tapi kalau mamanya melihat sejauh ini mereka akan coba tetap bertahan di aerobody yang mereka punya saat ini. Nah kalau tadi kita udah ngobrolin tentang apa aja yang dicoba dari motor-motornya. Betul. Dan yang paling menarik kemarin juga di Valencia itu adalah kan kemarin tesnya 7 jam loh. Aku juga nonton sampai di rumah tuh. Suamiku sampai, ya ampun ini kamu nonton 7 jam banget gitu. Iya dong, karena aku pengen tahu gitu kan. Yang pada pindah tim, pindah motor, itu kan paling bikin penasaran, ya nggak sih? Nah coba ya kita bahas satu-satu. Ini ada Joan Mir dari Suzuki pindah ke Honda Repsol. Terus Alex Rins dari Suzuki pindah ke Alciar Honda. Nah si duo Suzuki ini sayangnya mereka tuh nggak boleh ngomong ke media sih. Jadi emang mereka tuh ini masih ada kontrak sama Suzuki juga, makanya belum boleh ya. Belum boleh. Ngobrol ke media tuh nggak bisa. Jadi makanya kita juga menebak-nebak aja. Aku juga pun pas ngelihat itu, Alex Rins ini kayaknya masih mendingan daripada Joan Mir. Joan Mir tuh struggling banget. Bahkan ada satu sesi yang dia tuh nguntit banget Marc Marquez. Jadi Marc Marquez kayak ngasih reference ke dia. Gini loh caranya tuh nggak bisa. Gak bisa. Dia nggak bisa. Keluar terus, lebar terus gitu. Mas Joni ngeliat dari duo Suzuki ini pas pindah ke satu ke tim pabrikan dan satu ke satelit gimana? Jadi memang dua pembalap ini kan awalnya karakternya motor mesin inline. Iya. Kemudian sekarang pindah ke V4.
Tapi kalau saya melihat memang bahwa track time atau keluar lebih seringnya itu bahwa Alex Rins sepertinya mulai lebih bisa beradaptasi. Dia emang lebih kelihatan lebih santai daripada Joan Mir sih ya. Nah, Joan Mir saya melihat kemarin itu memang agak sedikit mukanya tegang, kemudian dia gerabak-gerubuk. Ini terlepas dari kemungkinan bahwa ya tanda petik dia soalnya tidak beda semua sih. Dia tidak bisa bawa crew chiefnya. Iya bener ya. Betul. Dan kita tahu Romain Aurin memang bukan crew chief sembarangan. Bener. Dia menangan dari Pedrosa, Pol Espargaro, dan dari situ pengalaman banyak. Cuman memang akhirnya ini membuat Joan Mir ini harus juga mulai beradaptasi dengan atmosfer barunya. Nah ini yang mungkin bukan cuma motor loh. Itu, ya? Dia harus kenal Ramon Aurin, meskipun sama-sama Spanyol kan berbeda. Sementara pada saat dia ketemu dengan Franco Carcedi yang sama-sama anak baru, gitu lebih mingle, jadinya lebih klop. Jadi bisa ketahuan bahwa, oh ini kurangnya seperti ini, gue bisa lebih terbuka nih sama crew chief gue yang saat ini. Nah ini masih agak, ini yang belum ketemu dengan Ramon Aurin. Satu ketika ketemu, udah ketemu chemistry-nya, saya yakin mungkin bisa menemukan solusi yang terbaik. Iya sih, karena sebenarnya kalau kayak kemarin lagi tes tuh kita nggak bisa hanya menilai bahwa ternyata susah nih handle Honda gitu kan, nggak gampang juga gitu. Karena yang patut diingat adalah mereka bukan hanya sekedar ganti motor, tapi ganti crew chief, ganti tim juga. Jadi tentu ini merupakan hal yang ya sulit juga sih buat si Joan Mir gitu ya. Nah Alex Rins masih lumayan, meskipun dia juga ya semuanya juga beda sih ya, timnya dan juga crew chiefnya juga beda. Tapi masih lebih lumayan karena ya mungkin Alex Rins tipe orangnya juga yang santai aja. Easy going gitu. Lebih easy going gitu kan. Nah terus Enea Bastianini, wah ini kemarin juga heboh. Jadi begitu, dia juga seneng banget dong langsung posting tuh. Enea in red, asik. Langsung pakai leathernya Ducati Cuma Factory. Dia doang tuh. Iya, soalnya heboh banget kan. Kayak semua orang memang mengharapkan. Nah dia dari Gresini Racing pindah ke Ducati Lenovo. Penampilannya dia kemarin, menurut Mas Joni apakah mungkin dia bisa beradaptasi? Karena kan kemarin dia pakai GP21, ya dong. Yang sebenarnya menurut aku itu merupakan advantage buat Enea Bastianini. Karena itu winning bike-nya Pecco sebetulnya. Betul, musim 2021. Yang dia bisa nge-fight Marc Marquez 7 kali di Aragon. Tapi yang kemarin pas ngelihat adaptasinya menurut Mas Joni gimana? Adaptasinya memang ya saya sempat awal musim tuh impresif banget dengan penampilan seorang Enea Bastianini. Sih. Bahkan saya waduh ini pasti kandidat juara dunia. Ternyata pas lari ke ronde Eropa bubar jalan. Dia kesulitan, meskipun beberapa kali menemukan performa, tapi tidak pernah konsisten. Iya benar. Dan hasil dia malah berkali-kali jatuh kan, hingga membuat dia harus ya kehilangan untuk menjadi juara dunia. Betul. Tapi kalau kita melihat dengan adaptasi yang kemarin, kemudian ya memang saat ini dia kehilangan Alberto Giribuola, tapi dia menarik Marco Rigamonti yang sebagai crew chiefnya. Saya rasa ini akan bisa membuat kombinasi antara Enea Bastianini dengan Marco Rigamonti ini duet tim juara nih Jeng. Rigamonti ini bekas Zarco kan? Bekas Zarco, bekas Andrea Iannone. Bekasnya Zarco, bekas crew chiefnya Zarco. Crew chiefnya Andrea Iannone dulu. Dan artinya memang juga punya istilahnya jam terbang yang cukup baik di Ducati. Jadi saya rasa ya dengan pengalaman yang dipunyai Marco Rigamonti tidak salah Enea Bastianini merekrut sebagai crew chief. Oke, jadi ya harusnya nggak masalah lah. Betul. Nanti masalahnya mungkin sama Pecco. Terus Alex Marquez. Nah Alex Marquez ini berbeda dengan kakaknya yang kayaknya agak mut-mutan gitu kan. Agak punung gitu. Karena kenapa sih Hondanya kok kayak gini. Alex Marquez yang pindah dari LCR Honda ke Gresini mengambil tempat Enea Bastianini. Dia seneng banget. Dia tuh puas banget loh. Ya kan? Betul. Tapi dia gila ya adaptasinya juga bagus loh ya sama kayak Miguel Oliveira gitu. Dia bener-bener nyaman dan dia kayak motornya cakep banget, emang bener nih orang-orang bilang. Betul. Ya kan? Jadi ya selama struggling. Jadi kalau saya lihat bahwa sebenarnya kesalahan terbesar dari Honda adalah pada saat 2020 tidak mempertahankan dia di Repsol Honda Team, Jeng. Alberto Puig, kita melihat padamu. Kamu sih nggak mau sabar. Kalau 2021 mungkin dipertahankan, dijadikan referensi, mungkin Honda masih bisa berjalan bagus. Benar. Nah, dia harus ke
HCR Honda dengan segala macam perubahan yang ada, tidak jelas pengembangannya. Dia Karena serumah kan sama Mark Marquez, harusnya kan dia bisa ya Iya. pas Mark Marquez lagi absen. Betul, Atur-atur aja. Tapi bener betul. dong. Iya, sebenarnya Iya nggak bisa sih? seperti itu. Cuman ya dengan kondisi yang ada, akhirnya Alex Marquez harus merasakan kesulitan, kemudian tampil terseok-seok, sampai akhirnya dia bingung, ini motor mau diapain sih gitu. Emang rear grip dapet, cuman tidak punya kestabilan untuk menikung gitu. Sampai akhirnya dia pindah ke Gresini, langkah yang cukup luar biasa karena kan ada konspirasi teorinya kalau pemainnya Alex Marquez ntar menjajal Ducati Desmo Sidici, bilang ke kakaknya ntar pindah gitu. Oh iya bener juga ya. Dari situlah kemudian Alex Marquez merasakan, waduh dia yang paling bisa tersenyum saat sesi tes kemarin. Bener. Dia udah paling seneng sih. Betul. Sangat berbeda. Kebayangin nanti di rumah Marquez Marquez, tuh seperti apa gitu kan. Yang satu luar bersungut-sungut, biasa sebel. Yang satu enak banget motor aku. Dari mulai masuk tikungan, keluar tikungan, di straight line itu benar-benar flawless sih. Tidak ada kurangnya gitu. Tampil cukup luar biasa dibandingkan dengan Honda yang sejak 2020 Alex Marquez gunakan. Bener. Gitu. Kalau si Jack Miller, nah Jack Miller tuh kemarin sebenarnya sih jujur ya, menurut aku dia nggak terlalu bagus. Tidak seperti yang aku harapkan. Apa memang karena sebetulnya dia sesulit itukah untuk beradaptasi ke KTM? Karena kan biasanya kalau meme-nya tuh banyak yang keluar kan. Bilang pokoknya siapapun yang direkrut sama KTM yang sabar aja. Soalnya katanya KTM tuh kayak menghabisi karir rider-rider gitu kan. Tapi emang sesusah itu? Bukan susah itu aja, tapi memang problemnya adalah di KTM ini terlalu sakleknya dengan aturan bahwa mereka yang ya itu tadi saya lebih melihat KTM ini adalah Hondanya Eropa gitu. Oh gitu, makanya sekarang lebih ada dihembuskan nafas Ducati ke situ. Jadi apa yang dibikin KTM itu udah paling bagus. Bagaimana kamu yang menggunakannya? Cuman kemudian belajar dari beberapa kali kesalahan, mereka coba untuk melakukan ubahan. Salah satunya adalah dengan menghadirkan napas-napas Ducati nih di KTM. Betul. Nah harapannya kehadiran dari Jack Miller ini kan intinya adalah untuk bisa memaksimalkan kemampuan motor KTM dengan menggunakan kombinasi ban yang lebih soft, medium atau soft. Karena selama ini di medium soft KTM keteteran. Tapi di saat KTM ketemu cuaca panas, kemudian atau hujan, hard medium, itu udah pasti tapi kalau soft udah nggak akan bisa aja pokoknya. Betul. Nah harapannya ini bisa istilahnya dikontribusi oleh Jack Miller. Itu dia spesialisasi pilih ban soft soalnya gitu kan. Finish race belum tentu, tapi kalau soft aku bisa katanya gitu ya. Ya bisa lah kan beberapa kali juga podium. Nah itu tadi Jack Miller. Terus Miguel Oliveira ini juga pindah dari KTM ke RNF Aprilia. Dia juga udah tadi kita udah bahas juga. Terus udah gitu ada Raul Fernandez juga. Dia kan juga pindah tim nih. Betul. Lagi-lagi ke KTM. Kalau menurut Mas Joni gimana nih Raul Fernandez sejauh ini? Tapi dia kemarin juga habis cedera sih ya. Iya. Jadi nggak bisa. Betul. Tapi saya rasa dengan kemampuan Raul Fernandez sebenarnya kan problem dia kemarin itu adalah terlalu awal untuk masuk ke MotoGP. Karena dia the best rookie di Moto2 2021. Tapi gila ya di KTM dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia. Ya karena kan? Memang sebenarnya itu tadi apa yang sempat diberikan input, apa yang dia pengenin, itu tidak disegera. Malah berantem. Iya, malah berantem dengan rekan setimnya. Iya. Tapi saya rasa bahwa ini memang yang menjadi apa yang harus dibenahi oleh KTM ke depannya nih. Kalau memang dia punya istilahnya basic atau pembibitan dari Moto2 dan udah punya. Dan tinggal di MotoGP nih, jangan sampai nanti pembalap-pembalapnya ya cuman bagus di Moto2 dan di Moto3, tapi ya di MotoGP malah berantakan gitu. Akhirnya pindah deh ke Aprilia gitu kan. Dan sejauh ini dia cukup merasa lebih merasa motor Aprilia lebih friendly, bisa dirasakan kemampuannya, dia bisa memberikan feedback juga yang cukup bagus. Jadi saya rasa ini hasil yang kita akan lihat apakah akan tren positif atau ini. Tapi seandainya tren positif, tapi kayaknya mungkin akan lebih baik daripada pas jadi KTM ya. Betul, saya melihat itu akan menjadi hasil yang wajar. Akhirnya
kenapa Raul Fernandez pindah dari KTM ke Aprilia. Ya mudah-mudahan sih, soalnya kayak aku tuh juga gemes banget liat Raul Fernandez gitu kan, dia bagus banget dulu gitu pas naik kelas ke MotoGP, di KTM dia tuh nggak berkutik gitu. Jadi mudah-mudahan si Aprilia ini yang mudah-mudahan lebih user friendly untuk dia, paling nggak dia ada podium challenge lah gitu kan, dia nggak jadi penggembira di belakang-belakang aja, tapi dia masih bisa ngelawan gitu. Nah terus ada Pol Espargaro, nah dia ini juga dia mukanya seneng banget. Nah kalau orang-orang berbeda masuk ke KTM ya kayak Raul Fernandez gitu kan, aduh ini gini amat gitu. Pol Espargaro justru sebaliknya, dia tuh malah seneng banget. Kayak aduh ini kayak aku merasa pulang ke rumah. Iya nggak sih? Dia kayak langsung ngerasa cocok banget gitu ya, kembali ke alamnya. Langsung cukup bagus, dan juga dia ketemu dengan kru CV lamanya yang saat dia pergi ke Honda, Paul Trevisan, dan sekarang bergabung lagi. Dan saya rasa semuanya reuni gitu ya. Iya, meskipun namanya gas-gas, motornya sebenarnya plek-plek KTM RC16. Iya, timnya sih nggak kita bilang KTM, tim gas-gas. Iya, karena memang kita nggak tahu nih apakah nanti gas-gas akan punya project sendiri untuk mengembangkan RC16-nya seperti apa, atau tetap berpatokan ke KTM. Karena kalau kita melihat Aku pikir selama ini akan disuplai semua teknologinya dan pengembangan dari KTM, belum tentu juga ya? Belum tentu juga, karena kalau kita melihat bahwa gas-gas ini begitu gencar di mana-mana kan, bahkan di Moto2, di Moto3. Ini saya melihat bahwa ada project yang kedepannya nanti mungkin gas-gas akan mengembangkan RC16 sendiri, sehingga si KTM tidak butuh atau tidak lagi konsentrasi untuk membantu pengembangan gas-gas lagi, Jeng. Menarik ya. Betul. Nah, terus ada satu nama lagi, siapa lagi kalau bukan satu-satunya rookie tahun 2023 nanti, Augusto Fernandez yang akan jadi teman satu timnya Pol Espargaro di gas-gas. Nah, Augusto Fernandez kemarin tuh tapi pada baik-baik deh. Jadi kalau pas lagi ngelihat tesnya kemarin selama 7 jam tuh kayak mereka tuh ngasih support gitu ya. Ya iyalah satu-satunya rookie gitu. Tapi rider-rider yang udah senior di MotoGP gitu ya, semua kayak ayo bisa gitu. Nah, kemarin dia ini sih ya, kalau yang aku baca semua yang media menulis tentang Augusto Fernandez, dia bilang gila motornya beda banget sama Moto2 gitu. Dan kencang banget, akselerasinya juga bikin kaget gitu kalau istilahnya dia sederhananya. Mas Joni sendiri ngelihat apakah dia akan kesulitan beradaptasi, apalagi pilihannya kan gas-gas nih. Saya rasa ini ujian buat Augusto Fernandez. Dan bahkan dia mengatakan bahwa buset, ini dengan menghadap beda banget antara Moto2 dan MotoGP. Dia harus istilahnya menambah jadwal latihan fisik untuk bisa istilahnya mengatasi tekanan beban dari motor MotoGP. Itu dari situ aja udah menjadi kebayangan, buset berarti menu latihan apa lagi yang harus ditambah Augusto Fernandez. Dan yang kedua adalah dari catatan waktu pun kurang begitu impresif ya untuk seorang ini, karena memang ya Augusto Fernandez baru menggunakan KTM, dan sepertinya memang KTM di gas-gas ini tetap akan patokannya Augusto Fernandez harus berkonsultasi dengan Pol Espargaro. Selama dia bisa berkonsultasi dan mendapatkan feedback yang cukup penting dari Pol Espargaro, mungkin di saat adaptasinya makin bagus, hasilnya bisa seiring berbuahkan hasil yang cukup bagus juga. Benar, tapi seneng sih kalau aku ngeliat Pol Espargaro selama ini, aku kasihan banget. Dia 2 tahun di Honda tuh kayak aduh sengsara banget gitu. Nah sekarang dia akhirnya bisa memberikan feedback gitu. Dia bisa memberikan sedikit panduan gitu untuk si anak baru ini, untuk Augusto Fernandez. Jadi dia berasa jadi seniornya. Kemarin kasihan banget loh. Ya kan kayak tertutup bayang-bayang, ya susah sih satu tim sama Marc Marquez ya. Sulit ya kan. Nah jadi kalau bisa disimpulkan, sebetulnya semua itu nggak bisa kita lihat dari satu tes aja di Valencia. Jadi nanti 10 minggu dari sekarang kurang lebih ini akan ada tes lagi di Sepang. Nah itu semua tuh akan benar-benar pol-polan di situ. Nah satu lagi sebetulnya belum kita omongin karena sebetulnya timnya juga nggak berubah. Upgrade motornya juga tergantung gimana Ducati. Sebenarnya akan menjadi ancaman juga tahun 2023 adalah tim Muni VR46. Kenapa? Kayaknya kalau buat aku, feeling aku Marco Bezzecchi ini akan sangat menjadi ancaman, apalagi dia akan pakai GP22 kan nanti kan. Kalau Luca Marini bisa jadi, tapi kayak kemungkinannya kan saya lebih besar Marco Bezzecchi untuk menebar ancaman daripada Marini, bener nggak? Sebenarnya kalau apa lebih yakin Marini? Marini
kondisinya kan dia masih tetap pakai GP22 aja. Jadi dia nggak naik ke GP23. Alokasinya beda loh. Iya, nggak seperti tahun lalu. Jadi hanya pabrikan yang Pramac yang menggunakan 23, sementara tim lainnya pakai 22. GP22. Kemungkinan kalau Marini masih pakai 22, dia akan bisa memaksimalkan lagi, Jeng. Bisa jadi karena dia udah makin terbiasa, bagus juga. Betul. Nah, Marco Bezzecchi nih karena harus dari 21 ke 22 kan agak butuh adaptasi dulu. Kita akan lihat di awal tes nanti apakah dia bisa cukup bagus. Meskipun dari catatan waktu kan Marini, Bezzecchi di catatan di top seat semua itu. Jadi ya benar kata Jeng Lucy bahwa Muni VR40 Racing Team ancaman bisa sih jadi ancaman di tahun depan. Asli. Ya udah, ini sekarang kita udah ngomongin tentang apa yang terjadi di Valencia tes kemarin. Pokoknya jangan panik dulu, jangan langsung gimana nih gitu. Tenang. Itu baru tes pertama, tenang. Masih ada di Sepang, masih ada di Portimao. Tapi sekarang udahan dulu semester pendeknya. Nanti kita akan lanjut lagi karena abis ini kayak kita ngomongin crew chief juga seru deh. Bolak-balik soalnya dibahas sama Mas Joni. Dan sebetulnya kita juga harus tahu crew chief itu tugasnya ngapain dan sekrusial apa perannya untuk si rider-rider MotoGP ini, karena pada akhirnya bukan cuma soal skill aja tapi tim gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di Pedok Talk berikutnya. Terima kasih ya Mas Joni ya. Jangan bosan-bosan. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga disebarkan video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu dan masih pengen belajar banyak tentang MotoGP. Kita belajar sama-sama di sini ya. Sampai ketemu lagi. Bye.